Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 258. Edisi 258 ini merupakan edisi Ahad pagi, di mana kita berlatih membentuk kalimat-kalimat yang teori-teori pembentukannya sudah dipelajari di edisi-edisi sebelumnya. Dengan demikian, edisi Ahad pagi ini merupakan edisi pemantapan ya, dan penajaman. Mari kita kerjakan kalimat nomor 1 dan nomor 2 sekaligus. Nomor 1, 2 mobil baru ini milik Fatimah. Di sini kita menemukan kata penunjuk ini, ya, kata penunjuk ini. Kemudian di kalimat nomor 2, 2 sepeda ini juga kita menemukan kata penunjuk ini. Kemudian di sini juga kita menemukan kata milik, ya, kata milik di sini pun milik. Bedanya di sini milik diikuti oleh kata benda, sedangkan di sini milik diikuti oleh kata ganti. Nah, mari kita mulai dari ini. Kata penunjuk adalah kata yang menunjuk benda yang dekat dari pembicara atau yang jauh dari pembicara. Kalau benda yang ditunjuk itu dekat dari pembicara, maka kata penunjuk yang digunakan kata penunjuk dekat. Ya, dalam bahasa Indonesia kata penunjuk dekat itu ini. Ya, kalau benda yang ditunjuk itu jauh dari pembicara, maka kata penunjuk yang digunakan kata penunjuk jauh. Dalam bahasa Indonesia itu. Ya, itu. Jadi kata penunjuk itu ada yang menunjuk benda dekat dan ada juga yang menunjuk benda jauh. Kemudian benda yang ditunjuk itu ada yang tunggal, ada yang jual, 2, ada yang jamak. Yang jamak itu ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Ya. Kemudian benda yang dituju itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Coba buat matriksnya itu dalam secari kertas. Ya. Matriks itu bisa dibuat berdasarkan edisi-edisi yang ditemukan pada edisi 90 dan 100-an ya. 90 dan 100-an. Misalnya 2 mobil baru ini. Nah, ini kombinasi ini prasa dengan kombinasi kata benda, kata sifat. Nah, bukan prasa kombinasi kata benda, kata sifat. Prasa prasa isyariun ya. Di akhir kita menemukan kata penunjuk. Jadi ini merupakan kombinasi kata penunjuk yang konstruknya kata benda dalam bentuk 2, kemudian baru, kemudian di kata sifat ini ya, kemudian di akhir ada kata penunjuk ini. Nah, 2 mobil baru ini. Prasa kata penunjuk dalam bahasa Arab berstruktur kata penunjuk dulu, baru kata benda, baru kata sifat ya. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kata benda dulu, baru kata sifat, baru kata penunjuk. Tapi dalam bahasa Arab kata penunjuk dulu, baru kata benda, baru kata sifat. Nah, kata penunjuk yang digunakan untuk menunjuk 2 benda, dan benda itu perempuan, oleh karena mobil itu berakhir dengan teman butuh, sayyarah, itu hatani. Lihat, coba simak lagi edisi 90 sampai 100 ya. Di situ ditemukan itu. Jadi kalau benda yang ditunjuk itu perempuan, kemudian 2, maka gunakanlah hatani.
strukturnya kata penunjuk dulu hatani, begitu kan? Hatani ini artinya ini. Kemudian baru kata benda, jadi kata penunjuk ya. Kata penunjuk, baru kata benda. Kata penunjuk dengan kata benda itu harus selaras ya. Atau kata benda dengan kata penunjuk itu harus selaras. Ya, mobil itu sayyaratani. Kata penunjuk ini ma'rifah, otomatis ya. Oleh karena itu kata bendanya juga ma'rifah dengan alif lam. Hatanis sayyaratani. Sayyarah itu mobil. Hatani sayyaratani, ini kata benda. Nah, baru di akhir kata sifat. Kata sifat harus selaras dengan kata benda. Jadi baru itu jadidun. Jadi ini al-jadidatani. Jadi kata sifat yang perempuan jadidatun dan bentuknya jual atau musanna jadidatani. Dan dia marfu ya. Dia berakhir dengan ani bukan dengan aini. Mengapa? Oleh karena hatani itu berperan sebagai apa? Berperan sebagai mubtada. Ini berperan sebagai mubtada. Mubtada itu marfu. Marfu itu hatani ya. Jadi ini as-sayyaratani al-jadidatani. Hatani sayyaratani al-jadidatani mili. Nah, mili itu kalau diikuti oleh nama orang atau bukan kata ganti, kita gunakan li. Li ya. Tapi kalau diikuti oleh kata ganti, kita menggunakan la. Dia menjadi la. Jadi li Fatimata. Li Fatimata. Li Fatimata. Nah, ini sebagai apa? Sebagai khabar. Jadi hatani sayyaratani al-jadidatani li Fatimata. Jadi dua mobil baru ini milik Fatimah. Nomor dua, sepeda. Sepeda itu juga perempuan. Berakhir dengan tambah mudhaf. Darrajah. Jadi dua sepeda ini, di sini hanya ada kata benda, kata penunjuk. Tidak ada kata sifat ya. Kalau di sini ada kata sifat. Jadi di sini juga kita menggunakan hatani. Oleh karena yang ditunjuk itu perempuan dua. Jadi hatani, kemudian sepeda ad-darrajatani, tidak ada kata sifatnya. Kalau ada kata sifatnya, misalnya dua sepeda baru ini seperti ini. Jadi hatani darrajatani al-jadidatani. Ya, ini tidak. Jadi ini kata penunjuk berperan sebagai mubtada. Ya. Kemudian kombinasi hatani darrajatani itu merupakan prasakata penunjuk. Kemudian miliknya, nya itu siapa? Nya itu si Fatimah, ya Fatimah. Milik itu, li itu harful jar. Setelah harful jar harus majrur. Jadi kalau kata setelah harful jar itu kata ganti, maka kita menggunakan kata ganti majrur bersambung, ya. Jadi milik itu kalau diikuti oleh kata ganti dia menjadilah. Bukan li. Kalau diikuti kata benda li, tapi kalau diikuti oleh kata sifat itu kata ganti itulah. Nya perempuan itu ha.
ya, laha. Hatani darajatani laha juga aidan. Juga aidan. Jadi ini lagi coba buat matriks kata ganti dalam tabel kata ganti dalam secara kertas ya. Mulai dari huwa. Jadi huwa itu kata ganti marfu terpisah. Kata ganti majrur bersambungnya hu. Huwa, hu. Huma, huma. Ya. Hum juga. Hiya itu ha. Huma, huma. Hunna juga hunna. Untuk anta ini berubah semuanya. Anta berubah menjadi ka. Antuma, kuma. Antum, kum. Anti, ki. Antuma, kuma. Antunna, kunna. Kalau saya itu i, ana i, kemudian kami nahnu itu na, ya. Jadi ininya itu tasrif kata ganti majrur bersambung itu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, na. Buat ininya, buat tabelnya tuh. Ya, buat ininya. Kemudian tinggal mindahkan dari edisi-edisi sekitar 990 dan 100-an ya. Di edisi-edisi itu kata ganti majrur bersambung tidak disajikan secara lengkap. Disajikan untuk hiya, untuk huwa dulu. Huwa, huma, hum, satu edisi. Baru untuk anta, antum, antum ya. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, baru untuk saya dan kami, i, na. Begitu kan? Jadi hatani darajatani laha aidan. Jadi dua sepeda ini miliknya juga. Jadi yang berperan sebagai khabar itu laha. Laha ini prasa jar majrur dengan kombinasi harful jar dengan kata ganti. Ya, Mahmud seorang pelaut kaya. Ini jumlah ismiyah. Ya, lihat edisi mengenai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu strukturnya itu mubtada, itu subjek dan khabar ya. Mubtadanya Mahmud. Kemudian lihat Mahmud itu bertanwin atau tidak? Bertanwin. Mahmudun. Mahmudun. Sama dengan Muhammad, Muhammadun ya. Nah, ini sebagai mubtada. Kemudian seorang pelaut. Nah, pelaut kita juga sudah menerbitkan 4 edisi atau 3 edisi yang memuat pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi termasuk pelaut, penerbang, tukang masak, ya, tukang roti dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Mahmudun, pelaut itu baharun. Dia mengaji pada pola fa'alun. Baharun. Kalau penerbang tayyarun. Baharun. Kemudian ini, kata benda ini diikuti oleh kata sifat. Kata sifat. Jadi pelaut kaya itu merupakan prasa wasfi. Prasa wasfi itu prasa kata benda yang pertama ya. Itu sekitar edisi 4 atau 5 atau 6 itu ya. Mahmudun, baharun, kemudian kata sifat selaras dengan ini ghaniyun. Jadi ghaniyun. Mahmudun, baharun, ghaniyun. Ini khabarnya, predikatnya ya. Kemudian kapal ini milik anak perempuannya. Kapal itu safinah. Sudah muncul. Jadi juga buat daftar mengenai kosakata ya. Belajar itu harus seperti itu. Kosakata, safinah. Apa safinah? Kapal. Kata penuju yang digunakan itu hadhihi. Ya, oleh karena yang ditunjuk itu perempuan tunggal. Kenapa perempuan? Oleh karena dia berakhir dengan ta marbutah. Jadi hadhihi, gunakan hadhihi.
Ya, hadhihi safinah, hadhihi safinatu, hadhihi safinatu. Ini juga merupakan prasa kata penunjuk, prasa kata isyariun ya, dengan kombinasi kata penunjuk, kata benda. Selaras. Jadi ini perempuan, ini pun harus perempuan. Ini tunggal, tunggal. Ini ma'rifah. Jadi kata benda setelahnya juga harus ma'rifah dengan alif lam. Ya. Nah, kemudian ini mubtada. Mubtada itu marfu. Nah, maka ini pun harus marfu. Hadhihi safinatu. Hadhihi safinatu. Hadhihi safinatu. Mili, coba lihat, mili itu bukan diikuti oleh kata ganti ya. Jadi kita gunakan li. Anak perempuannya. Anak perempuannya. Kita gunakan bintun saja ya. Bisa juga ibnatun. Ya, bintun anak perempuan ya. Nya itu siapa? Nya itu Mahmud. Nya itu hu ya. Hu. Jadi ini merupakan kombinasi kata benda, kata ganti. Jadi murakkab idhafiyun. Murakkab idhafiyun. Murakkab idhafiyun itu perasa kata benda dua. Itu muncul di edisi antara 1 sampai 10 ya. Jadi ini KB ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian harakat huruf akhirnya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Oleh karena di depan ada li, maka ini kasrah. Oleh karena li itu terdiri dari satu kata, maka dia harus disambungkan. Ya. Jadi ini kata depan atau harful jar muttasil ya. Jadi li binti, nah ini pun terdiri dari satu kata. Dia harus disambungkan. Li binti, kemudian ini hu. Kalau hu itu didahului oleh kasrah, maka dia berubah menjadi hi. Itu hal-hal yang sudah kita pelajari ya. Jadi hadhihi safinatu li bintihi. Kapal ini milik anak perempuannya. Kemudian nomor 4. Sekolah swasta ini milik seorang pedagang terkenal. Ini swasta. Swasta itu kata sifat. Kita juga sudah memuat beberapa edisi khusus memuat kata sifat ya. Nah, coba lihat itu lagi. Lihat itu. Jadi ini memang pengulangan dan penajaman ini. Jadi teori-teori yang dipelajari di sini juga termasuk kosakata. Itu sudah kita pelajari pada edisi-edisi sebelumnya. Sekarang kita ini sudah edisi 258 ya. 258. Nah, edisi mengenai ini mengenai kata sifat dan lawannya dan antonimnya. Kemudian kata penunjuk, kemudian milik, ada kalimat A milik B, ada juga kalimat A mempunyai B ya. Nah, itu merupakan edisi-edisi sekitar 100-an ya. 100-an. Jadi sekolah swasta ini merupakan perasa kata penunjuk. Yang kata penunjuk ini itu menunjuk sekolah. Sekolah itu perempuan, oleh karena berakhir dengan ta marbutah. Madrasatun tunggal. Kata penunjuk yang menunjuk perempuan tunggal itu hadhihi. Hadhihi seperti ini. Kita gunakan hadhihi oleh karena yang tunjuk itu safinah. Safinah itu perempuan, oleh karena bertamar butuh dan tunggal. Ini juga begitu. Yang ditunjuk itu sekolah. Jadi kita gunakan kata penunjuk hadhihi. Hadhihi ya, hadhihi gitu ya. Kemudian sekolah al-madrasah beralif lam ya. Al-madrasah. Oleh karena ini bukan kalimat, ini perasa kata penunjuk. Jadi kata benda setelah kata penunjuk itu harus selaras dengan kata penunjuk. Madrasah
tu. Oleh karena hadhihi itu berperan sebagai mubtada. Sama dengan ini juga, ya. Sama dengan di sini juga mubtada. Hadhil madrasatu, tidak ada kata sifat. Tidak ada kata, oh ada kata sifat, ini swasta. Swasta itu ahliyun. Swasta itu kata sifat. Bahasa Arabnya ahliyun. Ahliyun. Jadi sekolah swasta, sekolah ahliyun. Kemudian kalau negeri itu hukumiyun. Hukumiyun. Kalau sekolah agama diniyun. Nah, lihat itu. Lihat edisi-edisi yang berkenaan dengan itu. Hadhil madrasatu, kemudian ada kata sifat harus selaras dengan kata benda ini. Ini kata benda selaras, ini beralif lam, ini juga beralif lam. Ini ahli, ini ya. Ini ini. Ahliyatu. Oleh karena ini perempuan, ini pun kata sifat juga harus perempuan. Ahliyatu. Jadi al-madrasah al-ahliyah itu sekolah swasta itu. Kalau al-madrasatu ad-diniyah, sekolah agama itu. Kalau al-madrasatu al-hukumiyah, sekolah negeri itu. Jadi kalau al-madrasatu ad-diniyatu al-hukumiyah, jadi sekolah agama negeri, ya. Kalau sekolah agama swasta, al-madrasatu ad-diniyatu, kemudian al-ahliyatu. Kalau sekolah dasar, al-madrasatu al-ibtidaiyah, ya kan? Kalau tsanawiyah, al-madrasatu al-tsanawiyah. Kalau aliyah, al-madrasatu al-aliyah. Ya, al-aliyah al-hukumiyah, ya negeri. Hadhil madrasatul ahliyatu, mili. Mili itu bukan diikuti oleh kata ganti, berarti kita gunakan li. Li seperti ini. Li milik siapa? Milik seorang pedagang terkenal. Ya, pedagangnya seorang. Nakirah li tajirin. Ya, pedagang itu tajir, ya. Li tajirin. Tidak beralif lam. Oleh karena seorang. Li tajirin, kemudian terkenal, masyhurin. Kata sifat. Masyhurin. Begitu ya. Ini kata benda. Ini kata sifat. Litajirin masyhurin itu perasa kata depan, ya. Al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur yang berperan sebagai apa? Yang berperan sebagai khobar. Khobar dari mubtada ini, hadhil madrasatul ahliyah. Rumah mewah ini kita juga menggunakan kata penunjuk dekat ini. Yang ditunjuk itu rumah itu tunggal, laki-laki, ya, baitun, dia tidak berakhir dengan ta marbutah. Kata penunjuk tunggal untuk laki-laki itu hadza, ya, hadza. Jadi sebelumnya muncul hadhihi, hadhil madrasah, hadhis safinah, kan begitu kan? Kemudian untuk kalimat nomor 1, kalimat nomor 2 itu muncul hatani, bentuk dua dari hadhihi, hatani darajatani, kemudian hatani sayyaratanil jadidatani. Jadi hadza, yang ditunjuk itu rumah. Hadzal baitu. Hadzal baitu. Kenapa baitu? Oleh karena hadza ini mubtada. Mubtada itu marfu, ya.
Oleh karena ini marfu, ini pun harus marfu, selaras. Dia marfu dengan dhammah. Hadzal baitu, kemudian mewah. Mewah itu kata sifat. Ya sudah dikenalkan di edisi 90 sampai 100 itu. Fakhir. Fakhirun itu mewah ya. Fakhirun itu mewah. Nah, itu kata sifatnya. Jadi ini kata benda. Setelah itu ada kata sifat selaras dengan ini. Ini beralif lam, kata sifat juga beralif lam. Al-fakhir. Al-fakhiru. Jadi hadzal baitul fakhir, rumah mewah ini li Muhammadin. Kita gunakan li bukan la, oleh karena diikuti oleh bukan kata ganti. Li Muhammadin. Li Muhammadin. Kalau milikku li, ya. Kalau milikku li. Kalau miliknya lahu. Coba kita tafsir lahu. Lahu, lahuma, lahum. Ya, laha miliknya perempuan, lahuma, lahunna milik mereka perempuan. Kalau milikmu laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna. Kemudian milik saya li, kemudian milik kami lana. Jadi dikatakan apabila ini li itu diikuti oleh kata ganti, dia muncullah, kecuali apabila kata gantinya itu dhamir mutakallim. Li, i. Oleh karena pengaruh i itu, dia muncul li. Hadzal baitul fakhiru li Muhammadin. Rumah mewah ini milik Muhammad. Oke, kemudian nomor 6, 2 rumah mewah ini milik ayah Sulaiman. Coba. Di sini juga kita menggunakan kata penunjuk ini, 2 rumah. Bandingkan dengan 2 sepeda, 2 mobil. Kalau 2 mobil, yang ditunjuk itu perempuan. 2. Kalau 2 rumah, yang ditunjuk itu 2 laki-laki. Kata penunjuk yang digunakan untuk menunjuk 2 benda laki-laki itu hadzani. Ya, hadzani. Perhatikan. Hadzani ini 2 laki-laki. Kalau 2 perempuan hatani. Nah, ini kalau 2 laki-laki hadzani. 2 apa? 2 rumah. Jadi rumah harus selaras dengan ini. Oleh karena ini 2, rumahnya juga harus 2. Hadzanil baitani. Hadzanil baitani. Ya, 2 rumah ini. Ya, ada kata sifatnya. Ini ada kata sifat, ini kata benar, ada kata sifat. Kata sifat itu selaras dengan ini. Jadi hadzanil baitani. Coba lihat, ini bukan marbutah ini ya. Al-fakhirani, memang fakhir, selaraskan dengan ini. Al-fakhirani, al-fakhirani. Al-fakhirani. Nah, ini mubtada. Ya. Hadzanil baitanil fakhirani. Ininya khabarnya milik li. Nah, ini sudah memasuki wilayah khabar ya. Milik. Milik siapa? Milik ayah Sulaiman. Jadi setelah milik itu ada 2 kata benda, ayah 1, Sulaiman 1. Ayah itu mudhaf, KB1, Sulaiman itu mudhafun ilaih. Perhatikan ayah itu termasuk 5 kata benda spesifik. Di sini dia majrur karena li. Jadi ayah itu majrur dengan li dan dia sebagai mudhaf ya. Itu majrur dengan ya. Jadi li abi
li abi, li abi tidak boleh hanya majrur dengan kasrah saja, li abi, tidak, li abi harus ada ya. Li abi itu mudhaf, ini kata benda satu. Kata benda satunya itu minal asma'il khamsah, dia majrur dengan ya. Sulaiman, Sulaiman itu majrur karena dia merupakan kata benda dua. Sulaiman itu ghairu munsharif, majrur dengan fathah. Li Sulaimana, li Sulaimana, gitu ya. Jadi abi itu majrur dengan ya, oleh karena dia itu minal asma'il khamsah, dan yang membuat dia majrur itu ini harful jar li. Kalau Sulaimana dia majrur dengan fathah oleh karena dia ismu ghairu munsharif ya, ismu ghairu munsharif. Kemudian mengapa dia majrur? Oleh karena dia merupakan mudhafun ilaih. Itu kata benda dua. Kata benda dua harus majrur. Jadi ini sebetulnya bukanlah latihan-latihan yang sederhana ya. Latihan-latihan yang di dalamnya banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi. Aturan-aturan itu sudah kita pelajari dalam edisi-edisi sebelumnya ya. Jadi ini memantapkan, mengingatkan ya. Baca lagi itu edisi-edisi yang memuat aturan itu. Jadi terdapat di sekitar edisi 90 dan 100 ya. Edisi 90, edisi 100. Jadi pertama kali muncul edisi aturan itu tidak bisa langsung kita ini. Jadi masuk dulu ke dalam ini kita, ke dalam ingatan kita, kemudian itu dipertajam ya, termasuk melalui edisi Ahad Pagi. Ini bukan milikmu. Apa ini? Ini di sini itu bukan merupakan bagian dari frasa. Ya, ini bukan merupakan bagian dari frasa. Ini di sini berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri sebagai apa? Sebagai mubtada. Dia bukan merupakan bagian dari frasa. Kan begitu kan? Jadi ini bukan milikmu, itu khobar ya, itu khobar. Satu. Kemudian kalimat ini itu kalimat negatif, oleh karena di situ ada partikel negatif bukan. Dan partikel negatif bukan itu muncul di kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah ini kan nggak ada di situ kata kerja. Kita juga sudah mempelajari ini baru, ini di atas 200-an ini baru. Alat yang digunakan untuk menyangkal jumlah ismiyah itu apa? Laisa. Laisa itu merupakan kata tugas yang digunakan untuk menyangkal jumlah ismiyah. Kemudian laisa itu sendiri itu kata kerja lampau ya. Laisa. Jadi dia ditasrif seperti kata kerja lampau biasa. Laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Jadi ini bukan ini menyangkal jumlah ismiyah yang mubtadanya bukan kata ganti. Sebab ini itu bukan kata ganti. Jadi kalau mubtadanya bukan kata ganti, kita lihat jenis kelamin mubtada itu. Jadi kalau jenis kelaminnya itu laki-laki gunakan laisa, kalau jenis kelaminnya perempuan gunakan laisat. Ya, laisat.
Nah, jadi apakah ini laki-laki itu tergantung benda yang ditunjuk. Benda yang ditunjuk itu tidak disebutkan secara eksplisit di sini. Yang ditunjuk itu bisa buku, kalau buku gunakan laisa. Kalau sepeda gunakan laisat, ya. Kalau mobil gunakan laisat, kalau rumah gunakan laisa. Ya. Anggaplah yang ditunjuk itu laki-laki ya. Laki-laki. Berarti kita menggunakan laisa. Laisa. Setelah laisa itu subjek. Subjek dari laisa itu disebut apa? Isim laisa. Subjeknya ini. Ini itu laki-laki ya. Lahada, laisa hada. Ini ismu laisa. Ismu laisa. Ini konsep yang baru saja kita pelajari. Baru saja kita pelajari. Laisa hada, laisa hada, laisa hada. Kemudian milikmu. Nah, milikmu. Milikmu itu apa? Kalau mu itu laki-laki, laka. Kalau mu itu perempuan, laki. Jadi anggaplah laki-laki ya. Berarti laisa hadza laka. Laka itu merupakan khabar laisa. Khabar laisa. Khabar laisa itu mansub ya. Jadi oleh karena yang berperan sebagai khabar laisa itu al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur itu satu unit yang mabni. Ya, laka itu tidak pernah berubah. Ya seperti itu. Kalaupun berubah, arti berubah. Misalnya kalau mu itu perempuan, laki, ya, laki. Jadi oleh karena ki itu memang mu perempuan, ya. Jadi laisa hadza laka, laisa hadza laka. Oke, yang terakhir, engkau milikku dan aku milikmu. Ini dua jumlah ismiyah yang dirangkai dengan kata penghubung dan ya. Ini mubtada, ini khabar, kemudian ini mubtada, ini khabar. Kemudian dua mubtada khabar itu, dua jumlah ismiyah itu dirangkai oleh kata penunjuk dan. Dan itu wawul ataf ya, kata dan penghubung. Engkau sebagai mubtada anta. Anta. Jangan gunakan ka di sini, ya. Anta. Anta itu berdiri sendiri sebagai mubtada. Kemudian milikku, milikku itu kombinasi li dengan ku. Kata ganti majrur bersambung. Anta li. Ya, anta li. Li ini khabar. Li itu terdiri dari dua kata, li dan i itu ku, ya. Kata ganti majrur bersambung. Anta li, engkau milikku, dan aku wa ana. Lagi-lagi kita menggunakan kata ganti marfu terpisah sebagai mubtada, ya. Wa ana, dan aku milikmu. Dan aku milikmu. Wa ana laka. Wa ana laka. Kalau mu itu laki-laki, kalau mu itu perempuan, laki. Ya. Kalau milikku, baik aku itu laki-laki maupun perempuan, itu i, ya. Antali wa ana laka. Antali wa ana laki. Itulah 8 kalimat latihan yang muncul di edisi Ahad Pagi volume 8 ya, volume 8. Jadi semoga konsep-konsep ini, konsep-konsep yang sudah kita pelajari ini menjadi semakin jelas. Di sini ada kata penunjuk, di sini ada kata ganti majrur bersambung, ada kata ganti marfu terpisah. Ya, ada kata sifat, ada prasa kata penunjuk, ya kan? Ada
perasa jar majrur seperti ini, li Abi Sulaiman, li Muhammadin, ya, li Muhammadin. Oke. Kita ulangi sekali lagi untuk melihat kalau ada kesalahan. Antali wa ana laka, au wa ana laki. Antali, saya, engkau milikku dan saya milikmu. Laisa hadza laka, ini bukan milikmu. Atau laisa hadza laki, apabila mu itu perempuan. Hadhanil baitanil fakhrani, dua rumah mewah ini. Hadhanil baitanil fakhirani li Abi Sulaimana, milik ayah Sulaiman. Nah, di sini dimunculkan kata benda, 5 kata benda spesifik sebagai mudhaf, ya. Kemudian dia didahului oleh harful jar, oleh karena itu dia majrur dengan ya. Oleh karena dia minal asma'il khamsah. Hadzal baitul fakhiru, rumah mewah ini, li Muhammadin, milik Muhammad. Hadhil madrasatul ahliyatu, sekolah swasta ini, li tajirin masyhurin, milik seorang pedagang terkenal, ya. Li tajirin ghaniyin, milik seorang pedagang kaya, ya. Hadhihi safinatu, ini mahmudun baharun ghaniyun, jumlah ismiyah. Mahmudun, Mahmud seorang pelaut kaya. Hadhihi safinatu, kapal ini li bintihi, milik anak perempuannya. Kalau kita gunakan ibnatun, li banatihi, ya. Oke. Kemudian nomor 2, hatani darajatani laha aidan. Jadi 2 sepeda ini miliknya juga. Ini ada sedikit ini dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ada kata juga yang ininya mirip ini, aida. Tapi aida itu digunakan dalam kalimat negatif dalam bahasa Inggris, ya. Kalau kalimatnya positif, kita gunakan to, T-O-O, ya. Hatani darajatani laha aidan, ya. Kemudian nomor 1, hatani sayyaratanil jadidatani, selaras ini semuanya nih, ya. Jadi 2 mobil baru ini li Fatimata, jangan sampai dikatakan li Fatimati, ya, oleh karena Fatimah itu isim ghairu munsharif. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.